Sabar dong bos, sabar dong. Nih sambil ngopi. Hei, hei, hei. Halo Pak Maksi. Bismillah. Ini kondisi pagi sebelum diberi pakan. Kita lihat pada berbuih, berbusa. Jadi kadang-kadang ini yang sering juga dipertanyakan oleh kawan-kawan. Nah, itu pada berbusa. Bagaimana kalau kita coba pagi ini diberi makan? Apakah busanya akan berkurang? Kalau sama sekali hilang sih mungkin enggak, tapi berkurang sangat mungkin itu. Karena apa? Di pakan itu ada minyaknya. Di pakan itu ada minyak. Yang kedua, kenapa kok muncul busa? Ya karena N itu kan ada N organik, ada N dari anorganik. Kalau N organik itu ya berarti dari sel-sel bakteri yang mati itu adalah N dari organik. Kalau dia anorganik berarti dari kimia air, misalnya amonia N dan seterusnya. Nah kalau kebetulan itu yang organik terus di aerasi, bayangan kita seperti ini saja. Contoh satu, kalau kita ngocok telur ya, kan ada buih juga, busa ya. Terus kalau kawan-kawan misalnya pernah juga memijahkan ikan mas atau lele secara alami, kemudian induknya diangkat, disisakan di bak tersebut tanpa dikocori air sehingga airnya limpas dan kemudian diaerasi, maka juga dalam beberapa jam akan berbusa juga. Kenapa? Karena ada N mati dari bahan organik, sperma yang mati. Loh, kok sperma bisa mati? Ya, permisalannya seperti ini. Kalau contoh ikan mas saja, per kilo itu sekitar 100.000 butir telur ikan mas. Kemudian sperma itu, kalau itu misalnya sedikitnya aja 2 induk jantan, berarti sekitar 2 jutaan berarti dipakai untuk memijahkan ikan mas betinanya, anggaplah 2 kilo standarnya. Berarti ada 200.000 berbanding 2 juta. Artinya kalau yang membuahi itu 200.000, artinya terbuahi semua, berarti ada 1.800.000 sperma yang tidak berhasil membuahi. Yang akhirnya apa? Mati. Sifat sperma ikan mas itu motilitas namanya. Motilitas itu adalah kemampuan dia bergerak kalau sudah tersentuh air. Kemampuannya paling hanya sekitar 30 detik, tidak ketemu mikrofil. Apa itu mikrofil? Mikrofil itu adalah lubang di telur tempat masuknya sperma ya. Kepala sperma. Jadi kepala spermanya saja yang masuk, sementara ekornya itu ada di luar. Ekor inilah yang menjadi sumber energi dari sperma. Nah, yang biasanya itu adalah dari mitokondria. Mitokondria ini adalah penghasil energi. Jadi kalau di dunia sel seperti itu. Nah, kemampuannya hanya seperti itu. Oleh karena itu, kawan-kawan yang melakukan pembuahan buatan pada beberapa ikan itu seringkali menggunakan larutan infus. Untuk apa? Satu, manfaatnya adalah pengenceran spermanya. Yang kedua, mempertahankan sifat sperma ini agar energinya tidak keluar.
tidak cepat habis kemudian mati gitu kan. Artinya dia belum mutil berarti gitu. Begitu kena air baru mutil. Ini nyambung juga dengan dunia bioflok. Kenapa kok kita menggunakan garam di situ ya? Ini sudah saya bahas juga di aplikasi. Dan sebagai penjelasan memang betul bahwa di aplikasi itu sangat memungkinkan untuk terus diupdate isinya. Beda dengan bikin buku. Jadi kenapa kok aplikasi harganya segitu, buku kok justru kok malah mungkin lebih murah. Karena di aplikasi masih sangat mungkin bayangan saya itu bukan hanya sekedar setahun 2 tahun, tapi seiring teknologi itu berkembang khususnya di bioflok ini, itu juga sangat mungkin untuk diupdate gitu ya. Itu pertimbangan lainnya apa? Ya saya juga sudah pertimbangkan itu dengan inflasi tahun depan lagi begitu bos. Iya kira-kira begitu. Nah kembali ke yang tadi tujuan video ini, apa yang dilihat sekarang? Begitu dia kena minyak, lapisan minyak atas itu, lapisan minyak itu berat jenisnya minyak itu kan lebih ringan dari air ya, sehingga dia di atas. Berkurang nggak busanya tadi? Terus sebelah sana malah boleh dibilang habis. Sebelah sana sudah tinggal di tepi. Sebelah sana sudah sangat-sangat sedikit. Nah, jadi cukup clear saya kira penjelasan ini tentang beberapa pertanyaan. Saya kira entah itu pertanyaan dalam hati terus diungkapkan oleh kawan-kawan kok berbusa kemudian kaget gitu ya, ya wajar lah. Dan video ini menjelaskan hal tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.